Tadi pagi sekitar jam 11 saya lihat Instagram, ada orang follow saya, teman saya namanya Bang Kim ya. Bang Kim membuat video di YouTube, dia meng-call out saya. Dia bilang, mungkin Bang Kim pandangannya berbeda ataupun selisih paham dengan saya. Bang Kim bilang kalau cara saya trading itu nggak terlalu benar. Karena saya tradingnya di All In Trade, trading yang paling benar itu di Forex. Ya, saya nggak tahu narasi itu, mungkin Bang Kim memang tradingnya di Forex. Ya, trading Bang Kim di Forex, Bang Kim anggap trading Forex itu benar. Ya, silakan, nggak apa-apa. Sedikit penjelasan dari saya karena Bang Kim bilang juga tadi buktikan ya, mana ya? Retail itu bisa. Coba. Seperti itu. Kalau trader forex punya sistem seperti strategy breakout, ada risk. Ya, jadi intinya kalau di Forex itu punya strategi, punya teknikal, punya macam-macam lah, punya segala macam yang dilihat yang sekiranya bisa menghasilkan untuk dia bisa profit. Oke. Di hari ini tanggal 19 November saya buat akun baru. Nanti kenapa saya buat akun baru? Jangan sampai ada narasi itu akunnya udah disetting sama si brokernya. Gak mungkin kayak gitu, Bang. Akunnya bisa disetting di broker itu gak mungkin ada kayak gitu, Bang. Berbicara soal OTC ataupun apalah di All In Trade, tradingnya itu market maker. Gini, Bang ya. Di Forex juga banyak market maker, Bang. Dia nggak trading forex sungguhan, dia itu mirroring system seperti punya seakan-akan seperti yang di trading view, tapi nggak. Itu banyak banget forex seperti itu. Saya trading forex, Bang. Saya trading forex, saya trading dimanapun saya trading selagi saya bisa. Yang saya tidak bisa trading sama sekali itu di crypto meme coin. Saya nggak bisa trading di sana karena memang udah saya lihat saya nggak bisa. Sedikit saya cerita, saya tidak ada guru trading, Bang. Saya trading sudah 5 tahun, saya tidak ada guru. Manusia yang paling buruk di dunia ini adalah manusia yang tidak mengakui gurunya. Ya, itu manusia paling buruk. Tapi saya benar-benar tidak ada guru di trading, makanya saya tidak tahu yang namanya supply and demand. Saya tidak tahu yang namanya FVG, FAG, itu saya nggak tahu, Bang. Dan menurut saya, selagi saya bisa, ya saya gas saja. Karena manusia ini punya pikiran kan. Punya pikiran, punya otak, dia bisa berpikir, apakah aku masuk ke sini makin lama makin buruk? Apakah aku masuk di sini aman-aman aja, bisa menghasilkan? Ya, kenapa seperti itu punya? Karena orang tidak akan melanjutkan apabila dia tidak menghasilkan. Apabila ada sesuatu hal yang tidak menjanjikan di kehidupan Anda, jangan kau lanjutkan. Gitu kan? Kenapa banyak kemarin kasus di apa? Banyak kemarin kasus kenapa? Karena nggak tahu ya. Ini pandangan saya saja. Dia trading di All In Trade ataupun dia apalah, dan dia kaya banget nih, Pak. Dia kaya banget. Orang pikir ataupun itu narasi juga dia berusaha ataupun itu usaha dia untuk orang berpikiran seperti itu. Oh, ini orang kaya gara-gara ini, makanya aku mainkan. Mungkin dia kaya gara-gara itu. Mungkin aja, tapi saya nggak tahu. Orang berusaha untuk aku pengen jadi dia deh, nggak bisa, Bang. Nggak kayak gitu. Dunia ini bekerja nggak kayak gitu. Kita lihat dia kerjanya apa, aku harus kayak dia deh. Nggak bisa, Bang. Kemampuan Anda berbeda. Mungkin seperti itu ya. Dan ini tidak terjadi di trading saja, di dunia kayak gitu cara kerjanya. Jika Abang ngomong seperti itu, trading forex yang paling benar, banyak, Bang, orang yang jual mobil, jual motor, jual rumah, jual tanah gara-gara dia kalah di forex. Banyak banget, Bang. Makanya aku berpikir kalau trading is not for everyone. Trading tidak untuk semua orang. Semua orang nggak bisa trading. Kau lihat ada influencer trading forex misalkan. Trading forex dia beli mobil ini, beli mobil itu. Datang pemula nih, aku pengen jadi dia deh, pengen punya mobil ini. Nggak bisa, Bang. Skillnya berbeda dong. Abang ini sudah lama sekali trading, jago banget dia. Kamu datang, pengen jadi kayak dia, nggak bisa. Nggak mesti di sini, di semua trading pun sama. Nggak bisa, Bang. Gini deh ya. Masuk boleh ke grup forex yang paling oke menurut Abang. Kita lihat gimana mereka. Banyak yang loss, Bang. Trading itu 100%, yang jadi orang cuman kurang dari 10%. Trading dimanapun, saya boleh klaim itu. Saya berani klaim itu.
ada 100 orang trading, abang ajarkan sebarengan, ini yang jadi beneran kurang dari 10 orang, Bang. Mau trading di forex dimanapun. Trading forex yang paling benar, ya, menurut abang dan menurut aku juga. Trading forex benar, tapi tidak untuk semua orang juga, Bang. Aku trading forex, kalau abang mau lihat ini, ataupun saya tampilkan di sini, aku trading forex, riwayat. Kita lihat di bagian ini, bulan lalu aku profit 156 juta. Minggu ini aku profit 100 juta. Aku trading forex. Ini akun real, Bang. Aku nggak seperti influencer di TikTok yang tidak berani kasih nunjuk real. Nggak ada berani orang, Bang. Aku memang trading forex. Tapi aku tetap bilang kalau trading forex pun yang aku bisa, nggak untuk semua orang juga. Orang belum tentu bisa seperti saya, ataupun orang belum tentu bisa seperti abang. Gitu. Satu lagi ya, trading forex dan trading di sini metodenya sama yang saya pakai, Bang. Kalau memang mau cerita, undang saya di podcast biar saya ceritakan semua. Market Euro USD di Olimtrade juga ada, sama persis seperti TradingView, sama, cuman sistemnya aja berbeda. Sistem di Olimtrade itu fixed time. Sistem di Olimtrade fixed time, sistem di forex itu nggak fixed time. Tapi kan ada resiko yang berbeda di sini, Bang. Gitu ya kira-kira ya penjelasan dari saya. Nggak mau panjang-panjang juga karena beda pandangan kita. Menurut aku trading di sini oke atau nggak nggak peduli aku. Yang penting aku bisa profit di sini. Berbicara soal resmi dan enggak, banyak broker forex yang nggak resmi. Ini nggak resmi, Bang. Banyak juga broker yang berpura-pura resmi. Dia ada 3 broker, satu perusahaan, satunya resmi, 2-nya enggak. Yang orang di saat daftar dimasukin ke enggak resmi, di saat dia masuk ke resmi ada simpang siur yang dia rasakan. Mungkin komisinya banyak, mungkin segala macam. Itu mungkin abang tahu lah. Tapi abang nggak bilang itu nggak asik kali, abang. Abang berpihak di sebelah tangan. Di forex banyak, Bang, yang kayak gitu, Bang. Brokernya nggak resmi. Brokernya 3 dibuat, Bang. Masuk Indonesia 1, daftar Bapepti. 2 lagi nggak masuk Indo, tapi di saat orang mau trading dimasukin ke 2 ini, nggak dimasukin ke resmi. Banyak kayak gitu, Bang. Abang nggak fair. Mana sih? Oke, ini akun baru banget saya daftar. Kalau emang mau lihat, ini dia. Ini baru banget saya daftar. Gimana cara lihat daftarnya ya? Nah, ini belum terverifikasi juga. Oke, baru banget. Saya mau deposit. Ini sekali lagi ya, deposit yang 150.000 itu tidak akan pernah bisa, Bang. 150.000 itu mungkin bisa orang. Kalau saya nggak bisa, saya depositnya itu di atas 20 juta. Bisa kan? Oke. Saya deposit dengan Mandiri. Ini bank apa namanya? 25 juta saya deposit. Oke, saya deposit. Ting. Ini udah selesai ya. Saya matikan recordnya. Tadi awal mula saya jam berapa, lihat di akhir nanti saya akan menyebutkan jam berapa. 14 menit sisa guna penyelesaian pembayaran. Bentar. Oke. Kita deposit, Bang. Kita mau kasih nampak kalau strategi yang abang bilang mungkin aku nggak bisa, tapi aku bisa strategi yang aku pakai untuk trading dimanapun. Trading di forex, trading di Olimtrade. 2 aja sih, nggak di lain nggak bisa. Di kripto bisa, tapi BTC USD aja. Oke, bayar. Aku suka kayak gini nih, Bang. Undang aku, Bang, di podcast biar aku jelaskan semuanya. Benarkah ini? $25 juta. Berlama-lama kemudian. Oke, kita deposit. Masuk bagian deposit, pakai QR aja deh kayaknya ya. Pakai QR saja. Ini karena akun baru, kita isi di 5 juta. Saya nggak bisa. Saya depositnya itu di atas 20 juta. Satu hal, Bang, yang harus abang ingat. Ini nasihat sebagai kawan aja. Satu hal yang harus abang ingat, kalau
setiap yang orang lakukan dan ditiru itu hasilnya nggak sama bang, nggak sama, hasilnya nggak sama, sangat nggak sama. Oke, masuk ke sini, isi dulu nama depan. Oke, nah ini isi ke sini. Rp5 juta. Oke, si Sandi sudah selesai kita transaksi. Oke, saya akan menggunakan strategi ataupun teknikal yang sering saya pakai di. Oke, saya akan menggunakan strategi ataupun teknikal yang sering banget saya pakai di trading, dimanapun tradingnya, di Olimtrade kah, di forex kah, dimanapun. Saya mau kasih tunjuk. Di kripto juga bisa. Saya menggunakan strategi yang sering saya pakai dimanapun, di forex, di kripto, tapi BTC maksud saya, nggak kripto lainnya, dan di Olimtrade. Saya mau kasih tunjuk kalau saya itu memang benar-benar trading di kripto. Memang abang misalkan nggak percaya kan, karena susah kali. Oke, saya trading kripto itu bang, saya punya satu strategi yang bisa dipakai tanggal 1 sampai tanggal 12 sekali tok bisa dipakai. 3 bulan yang lalu, awal bulan kemarin saya trading di mana BTC USD ini ya, ini saya tradingnya bang di BTC USD. Saya deposit sekitar 15 juta, saya tarik 36 juta. Ya, saya bisa trading di BTC. Strategi saya sama kayak gini bang. Maksud saya yang abang bilang di awal tadi, kalau di Olimtrade itu sistemnya yang berbeda. Contoh saldo 5 juta, abang open posisi 100.000. Ini yang kemakan 100.000 saja, nggak kemakan 55 jutanya. Kalau di forex punya open posisi ataupun entry ya 0,05 misalkan, saldo 10 juta. Makin jauh dia turun, ini makin rugi kita bang. Dan ini terjadinya di psikologis bang, cara berpikir manusia. Iya, memang ada fitur stop loss bang. Ada fitur stop loss, tapi boleh ya yang kalian nonton di sini komen di bawah. Open posisi buy. Open posisi buy di market. Saya gambarkan deh. Open posisi buy di market, di sini abang open posisi, di sini abang pasang stop loss. Oke? Ini SL ya. Ini sudah rugi sekitar 400.000 misalkan, nyentuh dengan stop loss. Kemudian naik bang. Ini permainan psikologis bang, science ini bang. Jadi science, cara berpikir manusia. Manusia itu tidak mau gagal. Dan manusia ini ingin menyelesaikan permasalahannya secepat mungkin. Oke? Ini dia trading seperti ini punya, naik lagi bang, ke depannya dia naik lagi. Apa yang dia pikirkan? Abang mungkin sangat setuju di ini karena abang expert di forex kan. Yang abang pikirkan ataupun yang orang lain pikirkan yang trading di sini, dia akan berpikir, aduh, kenapa ya aku nggak pasang stop loss tadi agak bawah dikit? Kenapa aku nggak pasang di bawah dikit? Kalau memang aku pasang di bawah dikit dengan kerugian 600.000, ini kerugiannya 400.000 ya. Aku nggak rugi 400.000 tadi dan aku bisa profit. Itu di hari pertama bang. Di hari kedua, ya pasang agak bawah dia bang, bawah kali dia pasang. Kena akhirnya di hari berikutnya dia nggak pasang bang, karena dia berharap akan pullback ke depan. Pullback ke depan mungkin bisa dari analisanya, mungkin bisa jadi trabar ataupun signal di grup, ya kan? Makin turun bang MC, jatuhnya apa? Dia memaafkan bang, karena ini trading di forex. Itu kenapa bang? Di saat orang trading di forex dan dia gagal, dia bisa jual mobil, dia memaafkan dirinya sendiri. Nggak apa-apa loh, ini kan trading di forex. Trading di forex yang paling benar, kalau aku loss aku bisa jual rumah, nggak apa-apa. Kenapa kayak gitu bang? Ini tentang berpikir aja sih bang, berpikir manusia aja. Your life, your choice. Trading is not for everyone. Trading tidak untuk semua orang. Kayak gitu. Jangan perlu basa-basi, kita open posisi menggunakan time frame 1 menit. Ini perbedaan sistem saja sebenarnya. Tradingnya sama aja gayanya. Ya, ini tren sedang naik. Strategi saya itu tren sedang naik seperti ini punya, belum basi dari marketnya, saya tetap
hantam dia naik. Open posisi saya pertama di angka 200.000, 100.000 juga oke. Saya open di angka 3 menit. Ini akun baru banget nih Pak. Kita klik, dia minta persetujuan. Seperti di Forex punya lah, kalau emang abang Forex banget kan anaknya kan. Gini Bang ya, yang dimaksud dengan trading di sini ada sistem-sistemnya dan ada cara-caranya. Seperti ini punya, saya open posisi buy. Kenapa saya open posisi buy? Menurut portofolio saya yang saya tes, 10 kali open posisi menggunakan teknikal saya pribadi, saya tidak akan pernah gagal 5 kali Bang. Saya tidak gagal 5 kali. Saya gagal mungkin 4 kali. Ya trading Forex juga kayak gitu harusnya. Dan saya memang trading Forex juga. Terlihat portofolio saya profit 150 juta 1 bulan. Dan itu akun real. Oke? Saya nggak mungkin gagal sekitar saya tidak mungkin gagal sekitar 6 kali. Nggak ada. Saya gagalnya itu 5 kali bisa lah 5 kali. Ada kan sistem 1:2 kalau di Forex? Ya kan? Sistem 1:2 kalau di Forex. Kalau gagal 1%, kalau berhasil 2% dapatnya. Kayak gitu kan? Di sini juga sama Bang, namanya kompensasi. Bahasa saya, kompensasi, mengkompensasikan dari kegagalannya. Saya akan kasih tunjuk sama Abang apabila ini gagal. Oke? Dan di sini dapatnya misalkan ini dapatnya 85%. Nggak ada 1:1. Abang lupa dengan swap, Abang lupa dengan komisi. Ini Bang, di Forex saya, ya di Forex saya, 1 minggu ini 1 bulan ini deh. 1 minggu ini, 1 bulan ini komisinya 4 juta Bang komisinya Bang. Apa itu? Oke. Ini strategi saya. Ini karena trading yang dipaksa kayak gini agak kurang juga, tapi nggak apa-apa. Saya mau kasih tunjuk. Oke. Saya open lagi di momentum yang berbeda, saya nunggu konfirmasinya Bang. Gagal saya gagal. Nah ini Bang, ini dari support dan resisten. Abang sangat familiar dengan support dan resisten kan? Oke, support dan resisten Bang, ini kan time frame 1 menit. Support resisten di time frame 1 menit sampai mampus nggak akan pernah masuk Bang. Di Forex pun sama, nggak akan pernah masuk. Mantul itu nggak Bang, nggak masuk. Abang mau coba nih, kalaupun masuk jatuhnya kayak kurang sempurna Bang. Orang trading di Forex di MT5 menggunakan support resisten yang dikontenkan. Banyak yang bilang bagus bang. Orang lain yang coba gagal dan dimaafkan. Itu yang kurang sekali, dimaafkan. Oke, market sedang sideways. Crypto composite belum pullback sepertinya, belum naik. Saya menunggu konfirmasi Bang ya. Saya menunggu konfirmasi seperti ini punya. Saya tembak ke atas. Oke Bang. Abang tahu perbedaan time frame. Perbedaan time frame itu terjadi karena ya bingkai dari yang dibuat grafik itu berbeda kan. Ini di time frame 15 menit sedang downtrend. Oke, sedang downtrend, tetapi di 1 menitnya itu uptrend. Kalau saya selaku yang trading di sini, saya ngerti banget apa yang sedang saya lakukan. Saya akan menunggu dia membuat seperti ini Bang. Menembus dari support ini. Gak tahu ya bahasanya apa, yang penting kayak gitu. Bahasanya FEG itu nggak tahu saya Bang. Ingat Bang ya, tadi saya bilang kalau dia seperti ini punya, nah kayak gini. Oke, saya matikan video ini. Oke, harus bersabar kita Bang. Kalau trading itu harus bersabar. Abang setuju kan? Harus bersabar menunggu momentum. Nah, di momentum itu saya punya data kalau saya tidak pernah gagal 5 kali. Tidak pernah gagal 5 kali. Dalam artian open posisi di momentum. Oke. Open posisi di momentum. Secara logika kita bisa kompensasi di momentum berikutnya. Sama lah kayak di Forex 1:2 tadi. Sama aja Bang, sistemnya sama aja. Tapi sistem di sini di fixed time tadi. Nah, kalau berbicara soal klien, apa sih bahasa Bang? Di grup ya, di grup banyak Bang. Di grup saya itu yang oke, yang berhasil, dan nggak dikit juga yang nggak berhasil. Nggak mesti di sini. Jangan potong video ini ya, terus abang reaction di yang saya ngomong selanjutnya, nggak abang reaction, jangan kayak gitu. Banyak juga Bang di grup Forex yang 50% yang berhasil mungkin, ataupun lebih sedikit bahkan 10% dari total membernya, dan dia
banyak gagal, pasti itu bang, pasti. Kenapa momentum ini terjadi? Gini bang strategi saya bang. Ini kayak gini punya kan. Ini kan trennya sedang naik manipulation namanya bang. Naik yang naik nggak bener. Kenapa naiknya nggak bener? Karena di time frame 15 menit ataupun di time frame 1 jam dia sedang turun. Di saat dia sedang turun kan ada naik koreksi. Ini naik, ada turunnya kan. Nggak tahu ya, mungkin abang bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih pro. Ini yang naik ini ada namanya koreksi. Sama dengan di time frame 15 menit ada koreksinya naik ini. Karena ini time frame-nya 15 menit, 4 batang saja sudah 1 jam kan. 4 batang 1 jam menghasilkan 60 candle di time frame 1 menit. Makanya dia uptrend bang. Di saat dia uptrend, udah dibasikan uptrend itu kembali melanjutkan di time frame yang 15 menit tadi. Sama bang kayak di forex bang. Sama persis. Ini video ini panjang ini. Sama bang, ini di forex kan. 15 menit deh supaya lebih kondusif. Ini ada namanya koreksi bang. Koreksi di sini downtrend kan koreksinya kan. Orang masuk ke time frame 1 menit. Kita cari yang tadi. Apa bang? Downtrend jadinya di time frame 1 menit. Sama aja kan geraknya kan. Sama aja geraknya. Kembali naik berarti dia mau mengikuti naik di time frame lebih besar kan, kayak gitu metodenya. Sama aja. Saya pakai kayak gitu di forex dan saya bisa profit 150 juta juga. Sama aja. Oke. Masuk ke time frame 1 menit. Nah, dia ini mau sepertinya mau kembali turun. Saya coba long time nantinya, persiapan dulu kan. Oke, saya tidak ada persiapan membuat video ini. Sebenarnya masih banyak antrian video yang harus diupload. Tapi karena saya suka sekali dengan pembahasan seperti ini, ya udah, ayo. Tapi satu hal bang, aku tidak pernah bilang kalau di sini bisa kaya. Harusnya di semua trading itu nggak bisa kaya bang. Dan satu lagi, yang aku bilang trading for living itu nggak benar adalah orang yang trading setiap hari. Dia nggak kenal waktu bang. Abang harus ngerti narasinya yang tadi saya bilang. Kita punya tangan kita sendiri, otak sendiri. Trading nggak boleh, menurut aku nggak boleh setiap hari. Kenapa nggak boleh setiap hari? Karena nasib kita ditentukan market, abang setuju kan? Nggak bisa bang. Boleh setiap hari, tapi memang benar-benar di yang kita bisa. Benar-benar di yang kita bisa banget di market ini. Baru tembak. Itu bisa. Untuk setiap hari, setiap menit, mana ada. Mana bisa orang kayak gitu. Bergantungan di trading aja hidupnya. Kayaknya jarang banget orang kayak gitu bang. Oke. Saya akan menunggu yang membalikan arah tadi. Bener ya, tadi saya deposit 5 juta ya. Saya udah rugi 200 ribu nih. Saya tetap trading di crypto composite. Market ini market apa? Nah, jangan abang panjang-panjang lagi masalahnya. Market ini market apa? Crypto composite. Tidak di mirror, tidak ada di TradingView. Menurut aku nggak perlu ada sih bang. Profit nggak, itu aja. Untuk apa? Ada seperti XAUSD ada. Ini market beneran. Nggak profit, untuk apa bang? Yang perlu profit, yang aku perlu itu profit bang. Aku nggak perlu tahu dia dari mana, harus ini, harus itu. Nggak perlu tahu aku itu bang. Yang penting aku bisa trading, aku bisa profit. Di saat WD masuk, udah. Gitu aja sih, sesimpel itu. Untuk apa aku harus berurusan ini dari mana diambilnya, buy data apa enggak. Misalkan dia mirroring kayak broker forex banyak, gimana? Mirror aja dia bang, server aja yang diambil. Tapi kita deposit ke brokernya, menandakan withdrawalnya cepat banget kan, padahal brokernya ilegal. Dan satu lagi, jangan ini ya, jangan abang pula memberhentikan videonya, terus kemudian abang reaction. Disalahnya abang reaction, jangan kayak gitu bang. Tadi saya bilang kalau ini punya, kita akan menunggu dia basi trend untuk melanjuti open posisi ke bawah karena dia mengikuti ataupun mau follow di time frame 15 menit kembali. 15 menit. Ini nampaknya dia mau melakukan penembusan dari sini. Mau melakukan penembusan dan basilah dari market ini punya. Market yang naik ya. Misalnya ini basi, saya akan menunggu koreksi sedikit ke atas, kembali turun dan di sini nanti saya akan tembak sell. Ada bahasa abang yang lebih menjelaskan, tolong jelaskan. Karena aku tidak ngerti bahasa-bahasa yang mengandung bahasa Inggris kayak gitu.
Aku nggak ngerti. Kita jadi kawan lah, kita jadi kawan diskusi. Memang aku salah, memang aku kurang tepat, abang ajari aku. Misalkan mau diajarin kayak gitu Pak. Karena aku memang nggak ada guru. Satu lagi, saya di trading ini saya nggak perlu kaya bang. Dari dimanapun saya nggak perlu kaya. Menurut saya tadi di video itu abang nggak bilang, abang nggak kasih tunjuk, itu kurang etis. Menurut saya di 200.000 satu hari saya udah cukup untuk makan, untuk sebat, untuk beli rokok, untuk beli minum, saya udah cukup di 200.000. Sayangnya di video itu saya ada bilang seperti itu punya, tapi abang nggak kasih tunjuk. Oke, sedang berusaha untuk menembus dari support ini ataupun membasikan tren yang naik fake ya. Tren yang naik fake karena naiknya itu cuman efek dari time frame 15 menit yang sedang koreksi. Kayak gitu. Sama lah seperti di Trading View di MT5. Banyak yang tanya sama saya, bang pakai broker apa, bang pakai broker apa. Di TikTok saya juga ada yang tanya, bang pakai broker apa. Broker itu nggak ngaruh bang, sama aja. Ini bukan untuk abang ya, untuk yang penonton. Broker itu nggak ngaruh bang. Broker itu nggak ngaruh, sama aja. Mau di Agnes, mau di HFM, mau di apalah Okta segala macam, sama aja bang. Perbedaan spread aja kan. Oke, benar dia sudah membasikan tren ini, ditembus ini kan. Oke, kita menunggu dia koreksi. Balik turun, di sini saya hantam sell. Kalau di sini saya hantam sell, bisa aja bang. Cuman presentasinya kurang. Saya akan menunggu lebih valid lagi, kayak gitu ya. Dan ini bisa nggak dibilang judi? Nah, ini poin paling penting. Bisa bang, bisa dibilang judi ini. Dan forex pun bisa dijadikan judi kalau dia tebak-tebakan. Apakah ini saya tebak-tebakan? Menurut saya enggak, karena saya ada materi-materinya, ada 4 poin yang harus saya lewati. Trennya bagus, pola candlenya oke, indikatornya oke, pre-action, cuma pre-action tidak saya terlalu lihat ya. 3 poin saja saya udah cukup. Ini kita profit walaupun 15.000. Harusnya saya kalau open posisi kompensasi tadi saya udah dapat, tapi bukan ini yang saya mau. Yang saya mau dia koreksi dulu bang ke atas, kemudian dia turun kembali, memvalidkan sembari memfollow di time frame 15 menit. Iya, ini kalau abang lihat dia di time frame 15 menit udah follow turun kembali bang tuh. Ini kan pola candlesticknya doji ataupun pelemahan harga kembali mendominasi harga sell. Kayak gitu bang. Kenapa banyak orang yang rusak trading di sini dan di forex? Orang yang rusak trading di sini dan di forex dia bisa open posisi dimanapun kapanpun. Dan dia nggak mau berhenti. Sebenarnya 200.000 semua orang bisa dapat kalau saldonya mumpuni. Saldonya 10 juta dapat 200.000 bisa banget. Tapi karena itu dia dapatnya berkesan secara easy peasy, dia pengen lebih. Di saat dia pengen lebih, marketnya kembalikan arah, mati dia bang. Ini bang yang namanya koreksi. Dia di sini koreksi ya. Ini koreksi. Ini dia mau koreksi ke atas. Saya tahu dia itu mau koreksi. Kenapa nggak saya ambil? Bukan kayak gitu strategi saya. Strategi saya harus ada melewati 3 poin. 3 poin yang harus disetujui. 3 poinnya oke, saya tembak. Sebenarnya ini memang mau koreksi ke atas. Kenapa nggak saya ambil? Bukan poin saya. Ini memang mau koreksi mau ke atas. Bisa aja saya open posisi buy di sini. Tapi nggak saya open posisi buy karena bukan metode saya. Gitu. Oke, ini open posisi saya di Market Asia Composite Index. Di Market Asia Composite Index saya open posisi sembari saya mengkompensasi dari kegagalan saya yang tadi. Oke. Ini kalau main yang tantang kayak gini agak-agak kurang juga karena harus menunggu banget untuk open posisi, nggak bisa istirahat gitu. Tapi nggak apa. Kita udah menunggu open posisi kita dengan momentum yang oke. Di market kripto juga sedang koreksi, udah lama sekali. Rekaman ini 1 jam kayaknya ada ya. 1 jam dan ini mau melakukan penurunan kembali dan ini memang mau melakukan kenaikan dan disetujui oleh time frame beberapa. Abang lihat di sini histori saya baru 3, yang tadi 1 gagal tadi kan, 2 kan, yang 1 berhasil 15.000 tadi contoh. Ini teknikalnya.
Gitu Bang ya, teman baru saya, Bang Kim Jum teman saya baru. Terima kasih ya udah mau reaction saya. Kalau memang mau berdiskusi, boleh kita video call. Tadi juga saya ada DM Abang di di Instagram. Saya bilang undang saya ke podcast biar aku jelaskan dari pandangan aku, karena pandangan kita berbeda kan. Pandangan aku dan kenapa aku trading di forex dan binary atau zoom juga oke. Gitu. Oke. Kayak gitu aja dari video singkat saya. Ini saya rasa 3 kali saya open posisi ya. 1 kali gagal itu hal yang biasa, hal yang normal di trading, hal yang normal. Nggak mungkin kan 10 kali open posisi 10-10-nya profit, nggak mungkin. Pasti ada lossnya. Itu sekelas pro pun harusnya seperti itu. Oke, kita udah profit sekitar 500.000 Pak. Sangat bersyukur sekali saya bisa profit 500.000 dan kita bisa. Ini akun baru banget, starter. Tadi saya buat ya. Ini kita withdraw pun bisa sebenarnya. Tapi enggak lah. Biar kayak gini aja. Biar saya trading di hari kemudian. Thank you very much yang udah menonton. Untuk Bang Kim juga terima kasih yang sudah mau berteman sama saya. Thank you very much. Sama saya Omar Alwi. Kita bertemu lagi di lain videonya. Bye bye.